Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, apa kabar nih keluarga Sip dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, berhubung ini hari Jumat ya. Jadi Vika ingin mengingatkan keluarga Asif nih untuk memperbanyak amalnya dan juga untuk bersalawat diperbanyak gitu ya. Dan seperti biasa nih keluarga Asif, di hari Jumat di jam 2 waktu Sip kita ketemu dalam ruang dengar dalam program Dialog Siang bersama Lasri Salah Charity. Dan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Azwar Aziz ABD, ini apa ya Ustadz? Yang merupakan staf Markom Lasri Salah Charity. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya Ustadz ya, kita ketemu lagi setelah sekian lama gak ketemu gitu ya Ustadz ya. Dan kali ini kita membicarakan tentang beasiswa yatim dan duafa ya Ustadz ya. Oke, nah boleh dijelaskan nih Ustadz, gimana sih beasiswa yatim dan duafa ini dulu Ustadz? Baiklah. Beasiswa yatim dan duafa itu adalah beasiswa yang diberikan khusus untuk anak-anak yatim dan terutama duafa. Oke. Jadi bagi mereka yang memiliki semangat pendidikan, semangat belajar, itu namun terkendala dengan biaya, itu insya Allah akan diberi bantuan oleh Lasri Salah Charity. Oke, jadi ini adalah bantuan kepada pelajar gitu ya Ustadz ya, yang yatim dan juga duafa atau kedua-duanya ya Ustadz ya. Oke, nah ini berarti ini merupakan salah satu program dari Lasri Salah Charity yang sekarang umurnya udah 5 tahun ya Ustadz ya. Nah, selain program ini ada program lain gitu Ustadz? Secara garis besarnya, Lasri Salah Charity itu membaginya dalam 5 bidang. Oke. Itu yang pertama bidang pendidikan, kemudian bidang dakwah, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang terakhir. Itulah ya Ustadz ya. Oke, jadi kalau beasiswa yatim duafa ini termasuk kemana nih Ustadz? Ya, itu termasuk bidang pendidikan. Oke, jadi bukan dakwah ya Ustadz ya, tapi dalam bidang pendidikan. Oke, nah berarti ini memang dikumpulkan charity-nya atau dikumpulkan donasinya, lalu nanti bakal diserahkan kepada anak yatim atau duafa itu ya Ustadz ya. Dalam bentuk apa nih Ustadz tadi? Beasiswa yatim duafa ini kita menyalurkannya dalam berbagai bentuk. Seperti apa Ustadz? Seperti biaya pendidikan itu apa? Oke, bidang pendidikan itu kan ada beragam juga. Iya. Bisa bantuan sekolah, seragamnya, kemudian perlengkapan sekolahnya. Oke, berarti mungkin ini juga termasuk mengcover hutang-hutang sekolah anak gitu, itu juga termasuk ya Ustadz ya? Iya, termasuk. Wah, berarti luar biasa sekali nih. Memang sekarang ini emang pendidikan emang banyak butuh biaya ya Ustadz ya, dan ini tentu sulit sekali untuk di-cover bagi yatim duafa ini, apalagi sudah tidak punya ayah sebagai tulang punggung keluarga gitu ya Ustadz ya. Dan di sini Lasri Salah Charity mengambil peran untuk membantu anak yatim dan duafa ini ya Ustadz ya. Oke, jadi yang diberikan itu tadi mungkin dari bentuk biaya atau penanggulangan hutang-hutang sekolah juga gitu ya Ustadz ya. Iya. Dan juga alat sekolah juga. Iya. Jadi begini. Oke. Jika ada masyarakat atau anak yatim duafa itu mengajukan bantuan ke Lasri Salah Charity, itu meminta bantuan pelunasan hutang, misalkan hutang pendidikan, maka Lasri Salah Charity
akan membayarkannya langsung ke sekolahnya. Oke, jadi Las Risalah Charity yang akan melunaskan hutang-hutang itu ya Ustadz ya. Begitu juga jika ada yang mengajukannya untuk perlengkapan sekolah, maka Las Risalah Charity mengajak anak-anak itu untuk berbelanja perlengkapan sekolah. Oke, jadi ini semua penyalurannya tergantung dengan kebutuhan si anak yatim dan duafa ini tadi ya Ustadz ya. Wah, Masya Allah ya. Jadi memang tepat sasaran gitu ya Ustadz ya, tepat guna juga gitu ya Ustadz. Oke. Nah, ini penyalurannya nih Ustadz, kalau boleh tahu nih Ustadz, apakah sekitaran sini saja nih atau ada beberapa titik juga nih Ustadz? Ya. Ini perlu kita luruskan ya, Zah. Terkadang masyarakat itu berpikiran bahwa Las Risalah Charity itu menyalurkan hanya untuk Yayasan Wakaf Arisalah atau perguruan Arisalah. Iya. Sedangkan yang kita ketahui bahwa perguruan Islam Arisalah adalah image-nya kan sekolah orang kaya. Iya ya Ustadz ya. Jadi yang kami lakukan untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah itu bukan untuk perguruan Islam Risalah, karena memang kita tahu anak-anak di sana adalah orang-orang kaya. Iya. Kita menyalurkannya untuk masyarakat umum. Berarti untuk titik penyebarannya ini ada nggak nih Ustadz? Sudah ada ditentukan target-targetnya nggak nih Ustadz? Atau masih dalam pencarian begitu Ustadz? Ya. Kalau menurut peraturan Kemenak ya, karena kita las kota, jadi kita berfokus kepada, karena kita berkantor di Kota Tangah, kita berfokus ke Kota Tangah, Kecamatan Kota Tangah. Kemudian ditambah dengan 2 kecamatan lainnya. Jadi untuk masyarakat sekitar Kota Tangah, insya Allah bisa diakomodasikan oleh Las Risalah Charity untuk anak yatim dan duafanya mengenai beasiswa sekolahnya ini Ustadz ya. Dan juga 2 kecamatan lain ini sudah ditentukan atau boleh secara random nih Ustadz? Ya. Itu kan menurut ketentuan dari Kemenak. Namun kita tidak menutup peluang untuk kecamatan lain juga yang di Kota Padang. Jadi ini sebenarnya terbuka untuk masyarakat Kota Padang secara umum gitu ya Ustadz ya. Wah, alhamdulillah ya. Ini kabar baik nih untuk keluarga SIP dimanapun Anda berada yang mungkin kenal dengan anak sekolah yang yatim dan duafa gitu ya Ustadz ya. Boleh banget untuk laporkan ke Las Risalah Charity untuk minta bantuannya gitu ya Ustadz ya. Oke. Nah keluarga SIP itu dia tadi ya sedikit dulu mengenai beasiswa yatim dan duafa ini. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen kedua, masih membahas tentang hal yang sama, yaitu beasiswa yatim dan duafa. Jadi keluarga SIP jangan kemana-mana dulu, tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga SIP kita di segmen kedua dari program Dialog Siang bersama Las Risalah Charity. Hari ini masih bersama sahabat siar Anda, Vika Laila, dan narasumber kita Ustadz Muhammad Azwar Aziz Abdullah atau Ustadz Aziz yang merupakan staf Markom Las Risalah Charity. Ini keluarga SIP ya. Di segmen pertama tadi kita udah bahas nih keluarga SIP mengenai program-program apa nih yang diangkat oleh Las Risalah Charity di usianya yang 5 tahun ini. Dan juga ternyata kita udah tahu ya bahwa kita membahas mengenai beasiswa yatim duafa yang merupakan salah satu program di bidang kependidikan ya Ustadz ya. Dimana tadi Ustadz udah jelaskan nih, ternyata untuk beasiswa yatim duafa ini banyak sekali bentuk penyalurannya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang bersangkutan. Tapi kita kekurangan info tadi nih satu Ustadz ya, mengenai kapan sih program ini mulai dilaksanakan nih Ustadz? Ya, program bidang pendidikan ini atau beasiswa yatim duafa ini itu dimulai semenjak Las Risalah Charity itu berdiri. Berarti selama usia Las Risalah Charity selama itu juga nih program beasiswa ini Las Risalah Charity membantu adik-adik yatim duafa untuk bersekolah ya Ustadz ya. Nah kalau boleh tahu nih Ustadz,
tahu nggak nih Ustadz, data berapa banyak sih siswa yang sudah dibantu nih oleh Las Risalah Charity? Kalau mungkin nggak semua itu dari awal sampai akhir sekarang, kalau tahun ini aja nih Ustadz, udah berapa nih anak-anak yang dibantu oleh Las Risalah Charity? Ya, alhamdulillah. Kalau untuk tahun 2024 ini, dari mulai Januari sampai bulan September, Iya. itu sudah sekitar 537 siswa yang kami bantu. Wah, Masya Allah ya, banyak sekali. Berarti 537 siswa itu dari mana saja itu Ustadz? Apakah di Kota Tangah dan 2 kecamatan itu saja tadi, atau ternyata banyak titik di Kota Padang? Ya, itu didominasi oleh anak-anak SD, kemudian anak-anak kuliah juga. Oh, berarti dari SD sampai kuliah ada ya Ustadz ya? Wah, jadi jauh juga rentangnya ini Ustadz ya? Jadi kalau untuk SD itu kebanyakan memang di Kota Tangah. Kemudian ada juga yang dari Bungus. Oke, iya jauh ya Ustadz ya? Ada juga yang dari Kuranji mengajukan bantuan kan. Itu kami salurkan. Kemudian kalau untuk mahasiswa itu ada juga yang ke universitas-universitas kan. Oke, jadi kalau mahasiswa ini boleh tahu nggak nih Ustadz, universitas mana saja yang siswanya ternyata ikut menerima bantuan dari Las Risalah Charity ini Ustadz? Ya, yang menerima bantuan dari Las Risalah Charity itu pernah ada pengajuan dari mahasiswa UNAN. Oke. Ada juga dari mahasiswa UNP. Kemudian tidak UIN pernah nggak nih Ustadz? UIN ada. Oh, ada juga. Berarti top 3 kampus di Sumatera Barat ini ada semua gitu ya Ustadz ya. Dan ini nggak menutup kemungkinan ada universitas lain aja juga ya Ustadz ya. Cuman datanya nggak ke bawah aja semua ya Ustadz ya. Karena ini cukup banyak juga ternyata nih keluarga Asip ya, ada 537. Ini pun baru di tahun 2024 nih Ustadz ya. Belum lagi di tahun-tahun yang sebelumnya, dimana data ini kabarnya naik terus ya Ustadz ya, banyak jumlahnya ya Ustadz. Iya, itu tiap tahun alhamdulillah naik terus. Oke, alhamdulillah ya. Nah, untuk pencarian targetnya nih Ustadz, atau penerima manfaatnya, ini dari Las sendiri yang mencari, atau penerima manfaat ini yang mengajukan dirinya atau didaftarkan oleh orang yang bisa mendaftarkan gitu Ustadz? Ya. Yang pertama tentu dari Las Risalah Charity itu sendiri yang mencari. Oke. Namun kan karena Las Risalah Charity hanya beranggotakan 8 orang karyawan, tentu tidak mampu menelusuri seluruh Kota Padang ini. Wah, Masya Allah sekali ya, Las Risalah Charity sebesar itu tapi terdiri dari 8 orang saja gitu. Wah. Karena itu kami juga mengajak masyarakat yang mengetahui Las Risalah Charity ya, bagi ada yang melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bisa ajukan ke Las Risalah Charity. Oke, berarti ini juga dengan bantuan dari sahabat-sahabat Las Risalah Charity semua yang tahu dengan kondisi mungkin orang di sekitarnya gitu ya Ustadz ya. Oke, nah ini apabila nih Ustadz ada yang ingin mendaftarkan mungkin kenalannya ataupun tetangganya gitu ya Ustadz ya, ataupun mungkin saudaranya sendiri, ini apa saja nih Ustadz syarat untuk mendaftarkannya? Oke. Syarat untuk beasiswa yatim duafa ini tentu secara umum itu ada KK, KTP orang tuanya, kemudian bukti dia sekolah, kemudian SKTM. SKTM ini apa nih Ustaz? Surat keterangan tidak mampu. Kan kita beasiswa yatim dan duafa. Jadi SKTM ini berarti dapatnya dari kantor lurah ya Ustadz ya? Iya. Oke. Jadi ada data-data pribadinya tadi, bukti sekolah dan juga bukti tidak mampunya itu tadi ya Ustadz ya. Dan ini kapan nih Ustadz mulai pendaftaran untuk orang bisa mengajukan ini beasiswa ini? Ya.
tentu sesuai kebutuhan masyarakat ya. Itu biasanya akan banyak pengajuan ketika di awal tahun ajaran. Oke, berarti di awal tahun ajaran. Namun kan ada juga ketika di pertengahan ajaran, mulai berasa banyak Beratnya biaya, ya Ustadz ya. mulai kesulitan untuk beli bukunya, beli perlengkapan lainnya kan. Iya. Itu bisa juga langsung didaftarkan. Oke, berarti tidak hanya selama di awal tahun ajaran ataupun ketika libur-libur semester gitu ya Ustadz ya, tetapi juga boleh banget nih keluarga SIP untuk mendaftarkan diri atau saudaranya untuk ikut beasiswa ini ketika tahun ajaran itu sedang berlangsung atau ketika masa pendidikannya sedang berlangsung, karena tidak menutup kemungkinan juga ya Ustadz ya, kebutuhan mengenai pendidikan ini emang saat ini mahal sekali juga ya Ustadz, dari bukunya apalagi nanti ada uang ini itu sebagai macamnya ya Ustadz ya. Oke, nah untuk penyalurannya ini Ustadz, tadi kan sudah ada 537 orang dan dimulai dari bulan Januari sampai September lalu. Nah ini berarti penyalurannya gimana nih Ustadz? Apakah setiap awal tahun ajaran atau ketika mengajukan langsung dapat gitu Ustaz? Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, itu kan kita menyesuaikan dengan kebutuhan penerimaan manfaat itu. Jika kebutuhannya adalah berupa perlengkapan, tentu langsung ketika pengajuan. Namun jika untuk SPP, itu kita melihat dulu ada syarat tambahannya. Yaitu meningkatnya nilai belajar mereka gitu. Oke, berarti ini harus dibuktikan dengan kesungguhan belajar juga ya Ustadz ya. Jadi anak-anak yang sering bolos nih nggak bisa ya. Oke, jadi ini diingatkan juga nih untuk keluarga SIP yang mungkin sekarang masih sekolah gitu ya. Kalau mungkin rasanya biaya sekolah sangat besar dan statusnya sekarang ini adalah yatim duafa. Nah, boleh untuk mendaftarkan diri di beasiswa ini, tetapi dengan syarat ya Ustadz ya, dengan syarat nilainya harus selalu meningkat gitu ya Ustadz. Oke. Jadi itu dia nih keluarga SIP ya, bahwa beasiswa Las Risalah Ceriti ini, beasiswa anak yatim duafa ini berlaku setiap selama masih ada tahun ajaran sekolah gitu ya Ustadz ya, tahun ajaran pendidikan, dan dari awal tahun ajaran sampai sedang berjalannya, dan bisa mendaftarkannya tadi ke Las Risalah Ceriti dengan syarat-syarat seperti identitas diri ya Ustadz, bukti bersekolah, dan juga keterangan tidak mampunya nih keluarga SIP. Nah keluarga SIP, itu dia tadi ya mengenai beasiswa yatim duafa. Nanti kita masih ngobrolin tentang beasiswa yatim duafa ini. Jadi keluarga SIP jangan kemana-mana dulu, masih ada satu segmen lagi. Nanti kita ketemu di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio SIP FM, Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, Inspirasi Keluarga Anda. Nah keluarga SIP, kita sampai di segmen terakhir dari program Dialog Siang bersama Las Risalah Ceriti di hari Jumat ini, tanggal 18 Oktober 2024, masih bersama sahabat siar Anda, Vika Laila. Dan kita masih bahas mengenai beasiswa yatim dan duafa nih keluarga SIP ya. Setelah tadi kita tahu bahwa beasiswa yatim dan duafa ini adalah beasiswa yang terbuka untuk anak SD hingga kuliah ya Ustadz ya, sehingga mahasiswa yang semua itu diperbolehkan untuk yang sesuai dengan kriteria diperbolehkan untuk mendaftar dengan beberapa persyaratan ya. Persyaratannya itu tadi adalah identitas dirinya, bukti bersekolah, dan juga surat keterangan tidak mampu dari kantor lurah gitu ya. Dan untuk beasiswa berupa bantuan keuangan langsung gitu ya keluarga SIP ya, ini harus dibuktikan dengan nilai yang terus meningkat ya Ustadz ya. Oke, nah dan ternyata nih keluarga SIP ya, yang luar biasa sekali, Masya Allah ya,
per tahun 2024 hingga bulan September lalu ini nih, penyalurannya ini sudah menyentuh sebanyak 537 siswa, itu dari SD hingga kuliah. Wah, Masya Allah sekali ya. Dan tentunya nih keluarga Sip ya, untuk melakukan kegiatan seperti ini tentunya butuh banyak bantuan dan dukungan dari beberapa pihak ya Ustadz ya. Nah, untuk itu Ustadz Aziz punya pesan nih untuk keluarga Sip yang pengen jadi salah satu supporter dari kegiatan baik ini. Silakan Ustadz. Baik. Ya, untuk beasiswa yatim dan duafa ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita membutuhkan bantuan dan support juga dari masyarakat dan para donatur tentunya. Jika donatur ingin berkolaborasi, bersinergi bersama Lasri Salah Charity, bisa berdonasi langsung, itu melalui rekening BSI 16500201999, atau bisa datang langsung ke kantor Lasri Salah Charity. Oke. Lalu ini bentuk yang bantuan yang bisa diberikan ini berupa apa saja nih Ustaz? Ya, bantuan yang diberikan bisa berupa donasi, maksudnya uang. Bisa juga melalui perlengkapan sekolah seperti buku, tas, sepatu. Oke. Nah, selama ini nih ada cerita menarik nggak nih Ustadz yang terjadi mengenai donatur ataupun orang-orang baik yang ikut berbagi kepada adik-adik yang memberikan beasiswa kepada adik yatim dan duafa ini Ustadz? Ya, itu ada salah satu donatur kami yang ada di Tabing. Itu beliau meminta kami untuk membawa langsung anak-anak yatim ini ke rumah beliau. Oke, berarti itu boleh ya Ustadz ya, akan diakomodasi oleh Lasri Salah Charity ya Ustadz? Iya, bisa. Itu sebagai bentuk tanggung jawab semangat kita dalam berbagi sebagai media antara Muzaki dan Mustahik. Oke, jadi Lasri Salah Charity di sini sebagai mediator ya Ustadz ya antara Muzaki dan Mustahiknya tadi itu nih keluarga Sip. Jadi boleh kalau keluarga Sip ingin menjadi pembantu Lasri Salah Charity untuk menunaikan program-program baiknya, bisa sekali. Kalau keluarga Sip juga punya permintaan gitu, bisa juga ya Ustadz ya. Insya Allah kalau bisa bakal disanggupi oleh Lasri Salah Charity. Seperti tadi mungkin dipertemukan langsung ya Ustadz ya dengan anak yang penerima beasiswanya tadi. Oke. Nah, apakah ada ajakan atau pesan-pesan lain nih Ustadz untuk keluarga Sip di rumah nih yang lagi mendengarkan? Ya. Kita sebagai manusia khususnya apalagi rakyat Indonesia tentu menginginkan masyarakat kita menjadi cerdas, keadilan dalam pendidikan. Jadi mari kita bersama-sama membantu masyarakat kita yang kekurangan ini untuk dapat melanjutkan cita-citanya, melanjutkan pendidikannya untuk meraih cita-cita yang dia inginkan. Oke. Dan salah satunya dengan ikut serta dalam program ini ya Ustadz ya. Beasiswa yatim duafa. Oke, boleh sekali lagi disebutkan ya Ustadz di mana bisa mengirimkan donasinya atau mengkonfirmasinya gini ya Ustadz. Baik. Bisa ke rekening BSI itu 16500201999. Kemudian untuk konfirmasi donasi itu bisa ke 081276886882. Oke, atau bisa juga mengunjungi laman sosial media Lasri Salah Charity ya Ustadz ya. Boleh di mana ya Ustadz? Bisa di Instagram maupun fanspage
Itu ada di @risalahcharity. Oke, nah keluarga sih bisa banget ya nanti dicek-cek di sana di sosial medianya Les Risalah Charity di Instagram ataupun di fanpage Les Risalah Charity. Oke, wah nggak terasa nih Ustadz ya, semua bahasan udah kita tuntas habis gitu ya mengenai beasiswa yatim duafa Les Risalah Charity ini. Semoga ini makin banyak menyentuh siswa-siswa yatim duafa ya Ustadz ya, sehingga banyak anak yang semangat lagi untuk bersekolah karena tidak ada lagi halangan berupa ekonomi yang mengganggunya gitu ya, dan semakin banyak anak-anak yang tercerdaskan dengan pendidikan yang nyaman dan juga merdeka tadi kata Ustadz ya Ustadz ya. Oke, dan keluarga sih nggak terasa ya sudah hampir 1 jam nih kebersamaan kita dalam program Dialog Siang bersama Les Risalah Charity. Semoga bahasan kita tadi menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat baik dan juga mengeluarkan harta terbaik kita ya Ustadz ya untuk keberkahan bersama. Dan untuk keluarga Asip nih yang ketinggalan obrolan kita dari awal sampai akhir tadi, bisa banget nanti ditungguin tayangnya di YouTube kita yaitu di Sip Media ya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen dan juga di-share informasi-informasi di sana sangat banyak untuk keluarga Sip ya. Dan insya Allah sangat inspiratif tentunya. Dan Ustadz terima kasih ya Ustadz ya sudah meluangkan waktu untuk hadir nih untuk ngobrol-ngobrol, untuk berdialog di Dialog Siang bersama Les Risalah Charity kali ini. Terima kasih karena ini pasti meluangkan waktu di tengah kesibukan Les Risalah Charity ya Ustadz ya. Masya Allah ya. Semoga berkah juga semua yang kita kerjakan hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon pamit ya Ustadz ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.